Manajer hotel ini mengeluarkan sebuah bukti rekaman CCTV yang menunjukkan kalau pemuda ini telah membawa seorang gadis ke dalam kamar hotel di saat dirinya sedang bekerja. Kemudian menunjukkan ke karyawannya yang lain kalau pemuda ini dan kedua orang temannya juga telah memakai mobil mewah milik tamu hotel ini tanpa sepengetahuan dari mereka. Kemudian mendatangkan gadis ini dan mengklarifikasi apakah dirinya kenal dengan pemuda ini. Yang dijawab kalau si pemuda adalah seorang CEO. Namun setelah mendapatkan penjelasan kalau pemuda ini adalah seorang pelayan di hotel ini, membuat gadis ini menjadi marah atas kebohongan si pemuda selama ini. Dilanjutkan oleh sang manajer yang langsung memecat mereka bertiga dari hotel ini. Lalu dengan berurai air mata, gadis ini pergi meninggalkan si pemuda. Sementara sekembalinya ke kontrakan, segera mengeluarkan semua barang dan akan segera mengusir mereka keluar karena tak juga melunasi semua uang sewa yang harus dibayarkan. Namun tak lama kemudian, seorang pria berdasi datang lalu menanyakan berapakah biaya sewa kontrakan mereka. Yang kemudian pria ini segera memerintahkan asistennya untuk membayarkan sewa kontrakan pemuda ini hingga 2 tahun ke depan. Lalu mengajak si pemuda untuk ikut pergi bersamanya. Yang kemudian segera memberikannya kunci mobil dan memintanya untuk menyetir. Namun pemuda ini menjadi terkejut setelah mengetahui kalau mobil itu adalah mobil mewah yang telah dipakainya tanpa izin tempo hari. Membuat pemuda ini menjadi semakin gugup dan terpaksa ikut dengan orang yang telah membantunya tersebut. Namun setelah sampai ke sebuah rumah, yang mana itu adalah rumah yang secara tak sengaja telah dimasukinya tempo hari, tapi yang membuat dirinya semakin terkejut setelah masuk ke dalam rumah itu lagi dan melihat kalau ada sebuah foto besar dirinya yang terpajang di dinding rumah ini. Namun pria ini menjelaskan kalau itu adalah foto Sanjay keponakannya. Kalau Sanjay adalah seorang dokter yang telah berhasil menemukan obat penyakit kanker. Setelah penelitian dan uji coba yang dilakukannya akhirnya berhasil. Namun setelah mendapatkan pesanan obat dari seorang investor senilai 10 triliun rupiah, Sanjay meninggal akibat kecelakaan mobil. Bahkan keluarga besarnya pun belum tahu kalau Sanjay telah meninggal. Dan apabila investor tahu akan kematian Sanjay, maka perusahaan akan segera bangkrut. Dan tujuan sang paman membawa pemuda ini untuk menggantikan posisi Sanjay selama 10 hari saja. Sampai kesepakatan perusahaan mereka tercapai dan menyelamatkan perusahaan ini. Dan akan memberikan bayaran ke si pemuda berapapun yang pemuda ini mau. Namun pemuda ini berkata kalau Sanjay yang sangat mirip dengan dirinya itu adalah seseorang yang terpelajar. Sementara dirinya sama sekali tak mengerti ilmu kedokteran. Yang dijawab sang paman kalau dirinya akan mengurus semua itu sehingga akhirnya pemuda ini pun setuju.